Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Di sini kan ada guru baru nih sama ibu. Nah, tapi sebelumnya ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka ta'aruf. Nah, di sini ibu mau ta'arufan dulu sama anak-anak. Perkenalkan, nama ibu ini Anissa Nuraini Rahmawati. Mungkin anak-anak bisa panggil ibu, bisa panggil Bu Nisa boleh, Bu Anissa juga boleh, Bu Ica juga boleh. Tapi di sini ibu nggak sendirian, ibu ditemani sama kawan ibu. Ini nanti juga mau menjelaskan materi juga. Ini perkenalkan dulu ya, namanya Ibu Suroya Malahayati. Boleh dipanggil Bu Mala, boleh dipanggil Bu Sur, boleh dipanggil Bu Suroya juga boleh. Di sini Bu Anissa sama Bu Mala mau menjelaskan tentang materi yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, apa itu Al-Quran? Apa itu kunci Al-Quran sebagai pedoman hidup? Nanti Bu Anissa dan juga Bu Mala akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi yang pertama yaitu materi Selamat pagi tentang anak-anak. Iman kepada Bagaimana kabarnya Allah. hari ini? Itu akan dijelaskan oleh Ibu harap anak-anak Untuk Bu Mala dalam keadaan sehat walafiat, semangat untuk belajar, semangat untuk mencari ilmu, untuk bekal masa depan. Nah, seperti yang sudah diagendakan, pada pagi hari ini Bu Mala dan Bu Nisa akan membahas mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Untuk yang pertama, Bu Mala mau bertanya, ada berapa sih kitab yang harus kita imani? Ada 4. Yang pertama yaitu Taurat, kemudian Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir yaitu Al-Quran. Nah, kepada siapa saja kitab-kitab ini diturunkan? Ayo, siapa yang tahu? Kalau kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kalau Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, anak-anak harus mengetahui yaitu, untuk triknya, Bu Mala punya triknya untuk menghafal. Triknya yaitu Tamu, Zada, Isa, Mual. Tamu, Taurat untuk Musa. Zada, Zabur untuk Daud. Isa, Injil untuk Isa. Mual, Muhammad diturunkan kitab Al-Quran. Begitu ya anak-anak. Jadi tadi apa triknya? Tamu, Zada, Isa, Mual. Jadi buat memudahkan anak-anak untuk mengingat bahwa kitab ini diturunkan untuk kepada siapa saja. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kitab yang wajib kita imani. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi hadirnya Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Kemudian di dalam Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, kurang lebih ayatnya berjumlah 6.236 ayat. Di dalam Al-Quran itu terdapat 74.437 kalimat dan 325.345 huruf. Jadi itu yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran itu disebut apa? Ayo. Peristiwa turunnya Al-Quran itu disebut dengan Nuzulul Quran. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas 4 kitab yang wajib kita imani. Sekarang yaitu adalah nama-nama
lain Al-Quran. Sebenarnya nama-nama lain Al-Quran itu ada banyak. Akan tetapi pada pertemuan kali ini Humala mau membahas 5. Yang pertama yaitu Al-Huda. Al-Huda itu berarti Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Contohnya bagaimana Bu Al-Quran itu sebagai petunjuk? Kita mau cari apa saja di Al-Quran itu sebenarnya sudah ada. Kita mau cari tentang sains, atau misal kita mau cari tentang tata surya, kita mau cari perintah sholat, atau kita mau mencari tentang hutang, kita mau mencari tentang bab pernikahan, atau semua segala hal itu sebenarnya sudah diatur dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Nama lain yang kedua yaitu Al-Furqan. Nah, Al-Furqan ini berarti Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil. Jadi di dalam Al-Quran itu perbuatan atau hal-hal yang baik atau yang hak itu sudah dijelaskan, dan hal-hal yang buruk pun, yang batil itu juga dijelaskan. Jadi sebagai kita, sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita wajib mempelajari. Jadi kita tahu mana toh hal-hal atau perbuatan yang hak, mana toh hal-hal atau perbuatan yang batil. Kemudian yang ketiga yaitu nama lain Al-Quran yaitu Asy-Syifa. Artinya apa? Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Maksudnya bagaimana Bu Al-Quran itu sebagai obat penawar atau penenang hati? Nah, anak-anak bisa lihat pada saat proses ruqyah. Pas proses ruqyah itu kan menggunakan ayat-ayat Al-Quran seperti Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Terus kemudian menggunakan 3 qul atau 3 surat terakhir dalam Al-Quran. Ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian menggunakan ayat kursi, itu kan semua ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi biasanya setelah proses ruqyah itu akan menjadi tenang hatinya, akan menjadi nyaman, tentram hatinya. Jadi itu merupakan bukti bahwa Al-Quran itu sebagai asy-syifa, yaitu penawar atau obat penenang hati. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu juga disebut az-zikr atau peringatan adanya ancaman dan balasan. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah ada wanti-wanti, ada ancaman dan balasan. Jadi setiap perbuatan kita itu tentu ada balasannya. Ada ancaman untuk orang-orang yang tidak beriman, dan ada balasan atau ada balasan yang baik untuk orang-orang yang beriman. Mudahnya begini, siapa yang menanam itu pasti akan menuai. Jadi siapa yang berbuat baik tentu akan mendapat kebaikan pula, dan siapa yang berbuat buruk akan mendapat keburukan pula. Jadi itu sebenarnya sudah diperingatkan dalam Al-Quran. Jadi tinggal kita sendiri memilih mau kita mendapatkan balasan yang baik atau mendapatkan ancaman atau balasan yang buruk. Itu bukti bahwa Al-Quran adalah az-zikr. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai Alkitab. Artinya Al-Quran adalah firman Allah yang dibukukan. Nah, Al-Quran ini dibukukan mulai pada zamannya Khalifah Utsman. Jadi Al-Quran dibukukan itu kalau sekarang mudahnya disebut Mushaf Al-Quran. Terima kasih untuk Bu Mala yang telah menjelaskan materi tadi. Nah, sekarang sama Ibu Anissa mau menjelaskan tentang yaitu pokok isi Al-Quran. Nah, apa aja isi Al-Quran itu? Ada yang pertama yaitu akidah. Akidah itu apa, anak-anak? Iya, benar sekali. Yang pertama itu akidah. Isi pokok Al-Quran itu ada yang namanya akidah. Nah, akidah ini itu keimanan. Mungkin teman-teman anak-anak juga udah pada tahu iman itu ada 6 yang harus kita imani. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, kemudian yang sampai yang terakhir yaitu iman kepada
qadar dan qadar, dan saya yakin, ibu yakin bahwa anak-anak juga sudah paham. Untuk yang kedua yaitu isi pokok Al-Quran ini ada ibadah teman-teman. Nah, ibadah ini itu ada banyak kan, ada ibadah sholat, ada wudhu, ada puasa, kemudian yang lain-lain, dan semua ibadah yang ada di Islam itu semuanya sudah diatur dalam Al-Quran. Luar biasa sekali kan. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak. Nah, akhlak ini bahkan juga sudah diatur sama Al-Quran teman-teman. Itu luar biasanya Al-Quran yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril sama kepada Nabi Muhammad itu luar biasanya sudah membahas tentang akhlak juga. Nah, akhlak di sini bisa akhlak sama orang tua, adab kepada teman, sama tetangga, untuk bertamu itu bagaimana, akhlak mendidik anak yang baik itu bagaimana, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Luqman. Itu juga luar biasanya Al-Quran yang telah menjelaskan, bahkan pokok sepenting itu saja sudah dijelaskan sama Al-Quran. Nah, kemudian isi pokok yang keempat yaitu muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu adalah hubungan manusia sama manusia. Ya tadi bertetangga, kemudian nggak boleh ghibah, itu juga sudah tercantum di dalam Al-Quran teman-teman. Kemudian yang kelima, isi pokok Al-Quran itu ada kisah teman-teman, anak-anak. Ada kisah itu bahkan dari 25 nabi yang wajib kita semua orang Islam imani, itu ada kisah nabi yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir isi pokok Al-Quran itu ada semangat mengembangkan ilmu. Tholabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Tetapi gitu dalam hadis. Untuk dalam Al-Quran ada dalam Quran surat Al-Mujadilah teman-teman, ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu isi dari Al-Quran yang keenam. Teman-teman, anak-anak, sebelum ibu lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Untuk materi yang selanjutnya yaitu materi keistimewaan Al-Quran. Ada yang bilang bahwa sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Dari hadis ini Al-Quran itu ada keistimewaannya, yaitu yang pertama petunjuk atau al-huda. Petunjuk atau al-huda ini merupakan petunjuk buat siapa? Buat orang-orang Islam, buat orang-orang yang beriman, buat orang-orang yang apalagi bertakwa kepada Allah. Nah, untuk bertakwa dan juga mendapatkan petunjuk, manusia itu pegangannya, petunjuknya itu Al-Quran teman-teman. Kemudian yang kedua itu sebagai informasi kepada setiap umat Nabi dan Rasul. Kita kan tahu ya, untuk Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, informasi-informasi ini dituangkan dalam Al-Quran, informasi dari Allah atau firman dari Allah ini dituangkan dalam Al-Quran melalui malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Umatnya siapa? Umatnya ya kita, ya teman-teman, anak-anak, semua umat muslim. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ini kitab terakhir sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, yang kita tahu bahwa kitab-kitab terdahulu itu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Nah, dari ketiga kitab ini yang wajib kita imani, Al-Quran ini sebagai penyempurna anak-anak, dan dijamin keasliannya. Jadi zaman dulu itu, zaman Khalifah itu Abu Bakar itu sudah mengusulkan. Awalnya diusulkan itu kenapa? Karena Al-Quran itu kan zaman dulu kan ditulis di pelepah-pelepah kurma atau pelepah itu daun teman-teman. Ada di daun-daun itu ditulis Al-Quran, kemudian di batu-batu. Kemudian juga para hafidah di zaman dulu itu banyak yang mati syahid, sehingga dikhawatirkan Al-Quran ini akan hilang gitu. Kemudian pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dibukukanlah Al-Quran ini. Nah, yang kita pegang ini itu adalah mushafnya. Begitu. Kemudian untuk keistimewaan yang keempat yaitu Al-Quran
tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Jadi nggak mungkin tuh ada manusia yang mau mengubah isi Al-Quran, itu nggak bakalan bisa teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu keistimewaan Al-Quran, yaitu membaca dan mempelajari Al-Quran itu merupakan ibadah. Pertanyaannya misalkan, kalau misalkan kita mau membaca saja tetapi tidak mau membaca artinya atau tidak mau mempelajari artinya, itu boleh nggak? Boleh. Kalaupun kita hanya membaca, itu satu hurufnya itu adalah 10 kebaikan teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, terus belajar sama Al-Quran. Ada orang yang bilang gini, membaca Al-Quran itu seperti kita menaruh air di tempat sampah, tetapi tempat sampahnya itu tempat sampah yang bolong, yang terawang-terawang itu toh teman-teman. Tahu ya? Nah, kita nggak mau ngambil air pakai tempat sampah, itu kita dapat air nggak? Enggak kan? Kita dapatnya cuma sedikit, tetapi apa yang terjadi sama tempat sampah? Tempat sampah itu jadi bersih. Nah, sama kayak kalau kita ngasih Al-Quran sama diri kita, membaca terus menerus, mungkin bisa menjadi hati kita menjadi bersih, pikiran kita menjadi bersih. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan belum ada waktu buat mempelajari Al-Quran, karena kita kan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu kan juga bahaya kalau nggak ada gurunya ya teman-teman. Jadi ya, membaca itu bisa membersihkan hati dan juga pikiran. Nah, itu dari kelima keistimewaan Al-Quran. Apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sekian materi yang bisa Ibu Anissa sama Ibu Mala sampaikan. Jadi untuk kesimpulan pada pagi hari ini, Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, umat manusia ini adalah umat-umat Rasulullah, umat-umat Nabi Muhammad yang beragama Islam. Nah, Al-Quran sendiri itu adalah wahyu dari Allah atau firman dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril selama 23 tahun. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga Ibu sendiri dan juga Bu Mala. Terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Bertrand Russell, hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Tetap semangat untuk mencari ilmu pengetahuan. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.